peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal,
telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Bacaan Ibrani 13 ayat 1-25. Tema, kawan yang sejati. Joseph Scriven, seorang penyair ternama Irlandia, berencana menikahi kekasihnya. Namun tragis, sehari sebelum pernikahannya, sang kekasih pergi untuk selamanya karena tenggelam. Di umur yang masih muda yakni 25 tahun, demi mengubur lara yang dirasakannya ia kemudian pindah ke Kanada. Saat beberapa lama mengadu nasib di Kanada ia mendapat kabar bahwa sang ibu sakit keras. Ia sangat sedih tetapi ia tak dapat pulang. Lalu ia menulis puisi menghibur sang ibu. Puisi ini kemudian digubah Charles Crozat menjadi himne yang sangat terkenal dan menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Himne itu adalah Yesus kawan yang sejati. Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nas ini dikutip Paulus dari Ulangan 3 ayat 6. Janji itu disampaikan Tuhan kepada Yosua sesaat setelah menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Karena janji itu Yosua yang penuh kekhawatiran dan ketakutan seolah mendapat semangat baru memimpin bangsa tegar tengkuk itu. Alkitab mencatat bahwa Yosua sukses dalam memimpin bangsa itu meski banyak sekali tantangan yang harus dihadapinya. Paulus menguatkan orang-orang Ibrani yang sedang mengalami berbagai kesulitan pada saat itu karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya dan diperlakukan secara tidak adil. Mereka hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Pesan yang sama disampaikan kepada kita bahwa Allah yang menyertai Yosua yang menjelma dalam Kristus tak akan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Ia adalah kawan yang sejati. Inti cerita yang kita kutip ialah, kawan yang sejati itu selalu hadir dalam suka dan duka. Penolong yang setia dan penghibur sejati.